Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channel khusus para tenaga honorer dan P3K. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung, silakan ditonton terlebih dahulu video ini. Jika bermanfaat, silakan di-share kepada rekan-rekan yang membutuhkan dan subscribe channel ini agar rekan-rekan sekalian terus menerima update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Suaranas menyebutkan bahwa penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer akan tetap menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait dengan guru dan tenaga kesehatan. Dengan alasan tersebut, maka guru honorer dan tenaga kesehatan itu tetap mendapatkan prioritas pada setiap event seleksi aparatur sipil negara, termasuk dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Maka setiap rekrutmen ASN itu yang disebutkan oleh Menpan, guru dan tenaga kesehatan ini selalu diutamakan. Bahkan di dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023-2030, hanya guru dan tenaga kesehatan yang masih diperbolehkan mendapatkan penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema positif growth. Itu yang dikatakan oleh Menteri Anas pada situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Rekan-rekan sekalian, meski dinyatakan mendapatkan prioritas pada seleksi CASN, akan tetapi guru honorer jumlahnya sudah bisa dipastikan masih membludak seusai seleksi P3K tahun 2023. Jika dilihat jumlah formasi P3K guru tahun 2023 di instansi daerah hanya sebanyak 296.000 orang. Angka tersebut jauh dibandingkan dengan jumlah honorer guru yang ada saat ini. Rekan-rekan sekalian, hal yang sama juga terjadi pada honorer tenaga teknis yang juga dipastikan jumlahnya masih sangat banyak pasca seleksi tahun 2023. Diketahui bahwa formasi teknis di tahun 2023 ini hanya mencapai 42.000, adapun jumlah honorer tenaga teknis saat ini masih 609.255 orang. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata apa yang dikatakan oleh Bapak Menpan bahwa hingga dengan 2030 dia tetap melakukan penambahan formasi pada sektor kesehatan dan tenaga guru. Jauh beda hal dengan honorer tenaga teknis yang memang mendapatkan formasi yang sangat sedikit. Tidak hanya itu, termasuk honorer penyuluh juga berjumlah 74.362 orang dan honorer administrasi sekitar 800.000 orang. Formasi nakes tersendiri untuk tahun 2023 khusus untuk pemerintah daerah sebanyak 154.000 jumlah, sedangkan jumlah honorer nakes 204.000 orang. Jadi sisa honorer nakes seusai seleksi P3K 2023 dipastikan tinggal sedikit saja. Nah, rekan-rekan, diketahui bahwa Menpan RB sudah menyerahkan jumlah formasi P3K 2023 kepada para kepala daerah yang di daerahnya membuka lowongan P3K pada Agustus yang lalu. Pemerintah Provinsi Maluku Utara misalnya itu telah mendapatkan formasi P3K sebanyak 2.321 orang. Akan tetapi rekan-rekan, Kemenpan juga telah mengurangi kuota tenaga teknis yang diusulkan sebanyak 216 orang menjadi 167 orang. Ini untuk daerah Maluku Utara ya. Rekan-rekan, demikian apa yang dikatakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap kebijakan yang masih memprioritaskan tenaga guru dan tenaga kesehatan di seleksi aparatur sipil negara pada tahun ini. Beda hal dengan tenaga teknis yang memang mendapatkan alokasi formasi yang sedikit. Nah, besar kemungkinan apakah di tahun 2024 atau tahun depan semua honorer akan menjadi P3K sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Menpan. Kita tunggu saja kebijakan-kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh Menpan selanjutnya. Demikian rekan-rekan video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.